Halo para pemirsa yang terhormat, selamat datang di perjalanan merawat kesehatan bersama kami. Dalam kehidupan modern roti, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari makanan sehari-hari. Dari roti putih yang lembut, roti gandum utuh, yang kaya serat hingga roti sprout yang dipromosikan sebagai sehat. Tampaknya dimanapun kita berada, aroma harum roti selalu mudah ditemukan. Namun, pernahkah Anda bertanya, apakah roti benar-benar baik untuk kesehatan seperti yang kita bayangkan? Apa yang akan terjadi jika kita berhenti makan roti hanya dalam 30 hari? Kedengarannya sederhana, tetapi perubahan diam-diam di dalam tubuh sangatlah menakjubkan. Mulai dari kadar gula darah, sistem pencernaan, hingga suasana hati dan energi hidup setiap hari. Dalam video hari ini, kita akan bersama-sama menjelajahi dengan cara yang ringan, ilmiah, dan jujur. Apa yang tersembunyi di balik potongan roti yang begitu akrab itu? Mengapa banyak orang merasa lebih sehat dan ringan hanya setelah 1 bulan berhenti makan roti? Dan jika ingin melindungi kesehatan jangka panjang jalan, mana yang sebaiknya kita pilih? Mari kita mulai perjalanan penemuan ini bersama-sama. 1. Hakikat roti dan karbohidrat Bapak dan Ibu yang terhormat. Baik itu roti putih, roti gandum utuh maupun roti sprout, roti dari biji-bijian bertunas. Semuanya memiliki satu kesamaan penting. Mereka mengandung hingga 80% beratnya berupa karbohidrat-karbohidrat. Pada dasarnya, tidak berbeda dengan rantai panjang yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan molekul glukosa, yaitu gula. Saat kita makan sepotong roti, tubuh akan dengan cepat memecah rantai. Karbohidrat ini menjadi molekul gula sederhana, sehingga kadar gula darah melonjak hanya dalam beberapa menit. Peningkatan gula darah ini akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan insulin, yaitu hormon yang berfungsi membawa gula dari darah ke dalam sel. Namun, jika kondisi ini terjadi berulang-ulang, tubuh akan menjadi terlalu sensitif terhadap insulin, sehingga meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2, obesitas, dan berbagai penyakit berbahaya lainnya. Jika Bapak dan Ibu berhenti makan roti selama 30 hari, perubahan positif akan segera terlihat. Gula darah menjadi lebih terkontrol. Indeks A1C yang mengukur kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan mulai membaik secara signifikan. Kadar insulin menurun, mendukung proses pembakaran lemak dan memperbaiki kesehatan secara keseluruhan. Hanya dengan menghentikan satu jenis makanan yang biasa dikonsumsi, seperti roti, tubuh Bapak dan Ibu sudah memiliki kesempatan untuk kembali ke kondisi keseimbangan alaminya. 2. Dampak terhadap sistem pencernaan dan mikrobiota. Usus hadirin yang terhormat, roti tidak hanya memengaruhi kadar gula darah, tetapi juga berdampak besar pada sistem pencernaan kita. Saat kita makan roti, sebagian besar pati akan dicerna menjadi gula sederhana dan diserap dengan cepat di usus halus. Namun tidak semua pati diproses secara sempurna. Sebagian pati kompleks yang tersisa akan mengalir ke usus besar, tempat tinggal miliaran bakteri. Di sana bakteri akan mencerna sisa pati yang belum terserap, menghasilkan gas. Akibatnya, banyak orang sering mengalami gejala berikut. Perut kembung terasa penuh, perasaan berat dan tidak nyaman setelah makan, bahkan gangguan pencernaan yang berkepanjangan. Bagi mereka yang menderita sindrom pertumbuhan bakteri berlebih di usus halus, SIBO, konsumsi roti dapat memperburuk kondisi ini, menyebabkan sakit perut, diare, atau sembelit kronis. Dengan menghentikan konsumsi roti selama 30 hari, Anda telah mengurangi sumber makanan bagi bakteri berbahaya. Sistem pencernaan memiliki kesempatan untuk pulih dan menyeimbangkan kembali mikrobiota usus, sehingga mengurangi kembung dan perut terasa penuh, meningkatkan rasa ringan dan nyaman setelah makan.
Sebuah perubahan sederhana, namun memberikan kenyamanan nyata yang akan segera Anda rasakan di tubuh Anda. 3 sejarah, evolusi, dan perubahan. Roti para hadirin yang terhormat, roti telah menyertai perjalanan sejarah umat manusia dalam waktu yang panjang. Namun dibandingkan dengan usia Homo sapiens modern, perjalanan itu sebenarnya hanyalah momen yang sangat singkat. Nenek moyang kita dengan genetik pemburu pengumpul telah bertahan selama sekitar 250.000 tahun. Sepanjang sebagian besar waktu itu, makanan utama mereka adalah daging ikan sayur, mayur alami, dan hanya sesekali menemukan biji-bijian liar. Pertanian baru mulai berkembang sekitar 10.000 tahun yang lalu. Artinya kurang dari 5% dari keseluruhan sejarah evolusi manusia. Bahkan saat itu jenis biji-bijian yang ditanam nenek moyang. Kita sangat berbeda dengan varietas gandum modern. Dalam 50 tahun terakhir saja, gandum telah mengalami banyak persilangan dan modifikasi untuk menghasilkan hasil panen lebih tinggi tepung yang lebih elastis dan roti yang lebih mengembang. Namun perubahan ini juga membawa peningkatan kandungan gluten dan zat-zat yang dapat memicu sensitivitas pada sistem pencernaan. Dengan kata lain, roti yang kita kenal saat ini, meskipun terasa akrab, sebenarnya adalah produk baru yang belum sepenuhnya selaras dengan tubuh kita secara evolusioner. Memahami hal ini, kita akan melihat bahwa mempertimbangkan kembali kebiasaan mengonsumsi roti bukanlah meninggalkan tradisi, melainkan langkah bijak demi kesehatan. Jangka panjang. 4 dampak. Zat anti-nutrisi dalam roti yang terhormat. Selain mengandung pati roti juga mengandung komponen yang disebut zat anti-nutrisi, yaitu senyawa alami dalam tumbuhan yang dapat menghambat penyerapan nutrisi oleh tubuh kita. Salah satu zat anti-nutrisi yang paling umum adalah fitat. Fitat memiliki kemampuan untuk mengikat mineral seperti seng kalsium dan magnesium, sehingga tubuh kita tidak dapat menyerapnya, bahkan ketika kita mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi. Selain itu roti, terutama yang terbuat dari gandum modern, juga mengandung inhibitor enzim, yaitu zat yang menghambat proses pencernaan protein sehingga penyerapan nutrisi dari makanan menjadi kurang efektif. Kita juga tidak bisa mengabaikan keberadaan lektin dan gluten. Lektin dapat menempel pada lapisan usus, menyebabkan peradangan, dan merusak penghalang alami sistem pencernaan gluten, terutama dari gandum modern, meningkatkan permeabilitas dinding usus, menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai kebocoran usus, salah satu penyebab potensial berbagai penyakit autoimun. Jika Anda berhenti mengonsumsi roti selama 30 hari tubuh, akan memiliki kesempatan untuk mengurangi jumlah zat anti-nutrisi yang masuk, meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyerap mineral dan vitamin, mendukung pemulihan penghalang usus, dan mengurangi peradangan sistemik. Perubahan kecil ini bisa menjadi pintu gerbang bagi proses pemulihan yang mendalam dari dalam tubuh 5. Dampak terhadap emosi dan perilaku. Makan para hadirin yang terhormat roti tidak hanya memengaruhi tubuh secara fisik, tetapi juga diam-diam mempengaruhi emosi dan perilaku makan kita. Ketika mengonsumsi roti, terutama roti yang terbuat dari gandum modern gluten, dalam roti akan dipecah menjadi molekul-molekul kecil yang disebut gluteomorfin. Molekul ini dapat merangsang reseptor kesenangan di otak, mirip dengan cara kerja morfin. Itulah sebabnya makan roti bisa menimbulkan perasaan nyaman dan menyenangkan sesaat, sehingga banyak orang tanpa sadar membentuk kebiasaan bergantung pada roti sebagai cara untuk meredakan suasana hati. Namun, jika dibiarkan terus-menerus, hal ini membawa banyak konsekuensi. Sulit mengendalikan keinginan untuk makan. Makan berlebihan meski tubuh sebenarnya tidak membutuhkan energi. Meningkatkan risiko kenaikan berat badan gangguan, metabolisme, dan perubahan suasana hati.
Ketika Anda berhenti makan roti selama 30 hari, mungkin dalam beberapa hari pertama akan muncul rasa tidak nyaman, ringan, seperti sedang mengalami proses detoksifikasi. Namun, jangan khawatir setelah sekitar 1 minggu, Anda akan mulai merasakan suasana hati yang lebih stabil, berkurangnya rasa lapar terus-menerus, peningkatan fokus, dan munculnya rasa ketenangan alami dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, hanya dengan satu perubahan kecil tubuh dan jiwa, Anda berkesempatan untuk kembali menemukan keseimbangan alaminya. 6. Perbandingan. Berbagai jenis roti Bapak dan Ibu yang terhormat. Ketika membicarakan tentang roti, banyak orang mengira bahwa roti gandum utuh lebih sehat dibandingkan roti putih. Namun, kenyataannya, perbedaan tersebut tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dari segi kadar gula darah, baik roti putih maupun roti gandum utuh, sama-sama dapat meningkatkan gula darah hampir setara. Perbedaannya hanya sekitar 1% terlalu kecil untuk memberikan dampak nyata bagi kesehatan. Roti putih adalah produk olahan. Dalam proses produksinya, lapisan dedak dan garam yang mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat telah dihilangkan. Akibatnya, roti putih hampir hanya tersisa pati dan gluten mirip dengan gula putih dalam bentuk padat. Sementara itu, roti gandum utuh mempertahankan lebih banyak nutrisi. Namun, roti ini juga mengandung lebih banyak zat anti-nutrisi seperti phytolactin dan enzim inhibitors yang dapat mengganggu pencernaan dan menghambat penyerapan mineral. Selain itu, kadar gluten, komponen yang dapat memicu sensitivitas pada sistem pencernaan, tetap tinggi di kedua jenis roti tersebut. Oleh karena itu, baik roti putih maupun roti gandum utuh, jika Bapak dan Ibu ingin meningkatkan kesehatan, mengurangi atau menghentikan konsumsi roti, tetap merupakan pilihan terbaik. Jika diperlukan, Anda dapat memilih roti yang terbuat dari biji-bijian kuno seperti einkorn spelt atau kamut, yang lebih ramah terhadap sistem pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan. 7. Beberapa kesalahpahaman umum hadirin yang terhormat. Saat membahas tentang roti dan kesehatan, ada beberapa kesalahpahaman umum yang membuat banyak orang bingung. Pertama, banyak orang berpikir bahwa roti organik lebih baik untuk kesehatan. Namun perlu dipahami dengan jelas, roti organik hanya menjamin lebih sedikit residu pestisida dan bahan kimia. Faktor-faktor seperti gluten lektin dan phytat yang mempengaruhi pencernaan dan penyerapan nutrisi tetap ada meskipun roti tersebut organik. Kedua, roti Ezekiel, roti yang dibuat dari biji-bijian bertunas, juga dianggap lebih sehat. Memang benar bahwa proses pertunasan membantu mengurai sebagian pati, meningkatkan beberapa nutrisi, dan sedikit mengurangi kandungan phytate serta lektin. Namun, manfaat ini hanya bersifat moderat. Roti Ezekiel tetap mengandung gluten dan faktor-faktor lain yang dapat memicu sensitivitas. Pada sistem pencernaan, kesalahpahaman lain adalah banyak orang mengira bahwa dengan memilih roti gandum utuh, mereka sudah melindungi kesehatan mereka. Namun, seperti yang telah kita pelajari, roti gandum utuh memang mempertahankan lebih banyak nutrisi, tetapi juga mengandung banyak zat anti-nutrisi dan meningkatkan kadar gula darah hampir setara dengan roti putih. Oleh karena itu, alih-alih hanya mengganti jenis roti, pilihan yang lebih bijak adalah mengurangi frekuensi konsumsi atau beralih ke makanan alami yang minim proses seperti sayuran biji-bijian dan protein berkualitas. Kesehatan jangka panjang selalu dimulai dari perubahan sederhana, namun bermakna seperti ini. 8. Berhenti. Makan roti selama 30 hari. Manfaat yang mengejutkan yang terhormat. Hanya dengan berhenti makan roti selama 30 hari tubuh, Anda dapat mengalami perubahan positif yang melampaui ekspektasi. Pertama-tama, sistem pencernaan akan membaik secara nyata.
tanpa serangan harian dari zat antinutrisi seperti gluten lektin dan vetate. Lapisan usus Anda memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Ini membantu mengurangi peradangan sindrom usus bocor dan meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi penting. Kadar gula darah dan insulin juga menjadi lebih stabil. Mengurangi asupan karbohidrat cepat dari roti, membantu mencegah lonjakan gula darah mendadak, sehingga menurunkan risiko diabetes, tipe 2, dan sindrom metabolik. Selain itu, berhenti makan roti juga membantu memperbaiki sinyal leptin, hormon yang mengatur rasa kenyang, sehingga Anda lebih mudah mengatur pola makan dan mengontrol berat badan. Mengurangi peradangan di seluruh tubuh yang pada. Gilirannya, menurunkan risiko penyakit kronis, seperti penyakit jantung radang sendi, bahkan beberapa penyakit autoimun. Yang paling istimewa, Anda bisa merasakan perubahan dari hal-hal sederhana. Tubuh terasa lebih ringan, suasana hati lebih stabil. Tidur menjadi lebih nyenyak. Semua manfaat ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu keputusan kecil. Berhenti. Makan roti selama 30 hari, 9 roti dan fakta tentang gandum kuno. Dalam perjalanan mencari pilihan yang lebih sehat, banyak orang mulai kembali menggunakan jenis gandum kuno seperti einkorn, emmer, spelt kamut, atau gandum hitam. Jenis-jenis gandum kuno ini memiliki struktur alami yang lebih sedikit, mengalami perubahan kandungan protein yang lebih tinggi, serta kadar gluten yang jauh lebih rendah dibandingkan gandum modern. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki sensitivitas ringan terhadap gluten, mengonsumsi gandum kuno seringkali memberikan rasa nyaman lebih besar dengan gejala kembung atau lelah setelah makan yang lebih sedikit. Dari segi nutrisi, gandum kuno juga menyediakan lebih banyak mineral dan vitamin sekaligus mengandung lebih sedikit jenis lektin berbahaya. Manfaatnya antara lain, membantu mengurangi beban pada sistem pencernaan, mendukung pemulihan lapisan pelindung usus, mengurangi risiko peradangan kronis dan gangguan autoimun. Namun perlu diperhatikan bahwa bagi mereka yang menderita penyakit celiak berat atau memiliki reaksi kuat terhadap gluten, bahkan gandum kuno pun tetap bukan pilihan yang aman. Jika Anda ingin sesekali menambahkan roti ke dalam pola makan, memilih produk dari gandum kuno. Terutama roti hasil fermentasi alami, dibuat secara tradisional. Dan minim proses rafinasi akan menjadi langkah yang lebih bijaksana. Terkadang kembali ke sesuatu yang alami dan sederhana justru menjadi kunci menuju kesehatan yang lebih berkelanjutan. 10 pilihan cerdas untuk masa depan kesehatan. Saat kita menelusuri kembali perjalanan evolusi manusia dan perubahan makanan modern, kita dapat menarik satu pelajaran sederhana namun mendalam. Kesehatan berkelanjutan tidak datang secara kebetulan, melainkan dari pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Jika Bapak Ibu memutuskan untuk mengurangi atau berhenti mengonsumsi roti, percayalah bahwa Bapak Ibu tidak kehilangan bagian penting dari kehidupan. Sebaliknya, Bapak Ibu justru sedang membuka pintu untuk menerima sumber nutrisi yang lebih murni dari sayur-sayuran buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan daging, dan ikan alami. Membantu sistem pencernaan pulih dan menyerap mineral serta vitamin berharga dengan lebih baik. Menyeimbangkan kembali hormon tubuh, mengurangi peradangan, menstabilkan gula darah, dan meningkatkan daya tahan alami. Dalam dunia modern, sangat mudah untuk terbawa oleh kenyamanan dan kebiasaan makan yang serba cepat. Namun, dengan sedikit kesadaran dan inisiatif, Bapak Ibu sepenuhnya dapat membangun masa depan yang sehat, jernih, dan penuh vitalitas. Kesehatan bukanlah keajaiban. Ia adalah hasil dari setiap keputusan kecil yang diulang setiap hari. Dimulai dari apa yang kita letakkan di atas piring makan kita. Para pemirsa yang terhormat,
kita baru saja bersama-sama menjelajahi sebuah perjalanan yang penuh makna. Apa yang akan terjadi jika kita berhenti makan roti hanya dalam 30 hari? Dengan satu perubahan kecil saja, Anda dapat meningkatkan kadar gula darah dan menstabilkan insulin, mengurangi kembung dan mendukung pencernaan, memulihkan lapisan usus dan meningkatkan penyerapan nutrisi, menstabilkan suasana hati, mengurangi keinginan makan berlebihan, dan mengontrol berat badan dengan lebih baik. Hal yang luar biasa adalah semua manfaat ini bisa diperoleh tanpa obat-obatan mahal ataupun diet ketat yang rumit. Yang diperlukan hanyalah kesadaran sederhana memilih dengan bijak apa yang kita masukkan ke dalam tubuh setiap hari. Jika Anda pernah merasa lelah lesu atau mengalami gangguan pencernaan tanpa sebab yang jelas, mari beranikan diri untuk mencoba. Berhenti makan roti selama 30 hari dan dengarkan perubahan menakjubkan yang terjadi dalam tubuh Anda. Untuk terus menemani Anda dalam perjalanan menuju hidup sehat yang lebih sadar, kami mengundang Anda. Tekan tombol subscribe ke channel Hidup Sehat Lansia. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat agar kita bersama-sama menyebarkan gaya hidup sehat dan penuh makna. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga Anda selalu sehat bahagia dan menikmati setiap momen kehidupan dengan sepenuh hati.